lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tactical bersama gua Fahmi Saisuf dengan callsign Fox02. Gila, udah lama banget gua nggak ngonten ya. Ya, mohon maklum karena belakangan seiring dengan umur gua sedang fokus dengan mengembangkan karir gua sebagai videographer. Ya, pokoknya pekerja kreatif lah ya. Dan gua juga lagi fokus untuk merapikan struktur organisasi untuk klub gua ya. Dan sejauh ini gue menyadari bahwa, nah ini berhubungan dengan topiknya kita hari ini ya. Sampai sekarang pun masih ada beberapa orang yang mungkin masih belum jelas prosedur gimana caranya beli airsoft gun, gimana caranya untuk mendapatkan kartu tanda anggota, gimana caranya untuk masuk ke klub, dan gimana caranya untuk mengurus surat izin kepemilikan airsoft gun. Nah, pertama-tama kalau misalkan kita sebagai orang awam gitu, oh gue kayaknya mau beli airsoft gun deh, gue mau main airsoft gun, mau main kompetisinya, atau gue ingin main war game segala macam gitu, gue pengen beli airsoft gun, gimana ya caranya beli, di mana ya? Sebenarnya kalau misalkan kita nanya beli di mana, itu ada banyak sebenarnya tokonya. Yang gue tahu, yang ini udah lama banget, itu ada Toysaurus di STC Senayan. Kemudian ada One Strike di Bewak Fluid. Terus kemudian ada juga penjual-penjual perorangan yang mereka emang memiliki sertifikat untuk menjual airsoft gun. Pertama, kalau misalkan kita beli airsoft gun itu, yang kita ketahui adalah pertama kita harus punya kartu tanda anggota klub atau kartu tanda airsofter. Kemudian kita harus bikin SKCK, yang mana kita harus datang ke kantor polisi ya. Kemudian baru kita bisa beli airsoft gun-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk memiliki KTA ini, itu kan harus gabung ke klub dulu kan. Gabung ke klub, kemudian jadi anggotanya, kemudian dapat kartu tanda anggota atau kartu tanda airsofter. Tapi sebenarnya untuk di beberapa toko di Indonesia, mereka bisa membantu kita untuk bikin mungkin kasarnya begini ya, KTA instan lah gitu. Jadi nggak melalui proses apapun. Jadi kita ke toko, minta dibikinin kartu tanda anggota klub. Bisa sama mereka. Setelah mereka bikin kartu tanda klub, kita bikin SKCK-nya, habis itu kita udah bisa beli unit airsoft gun lengkap dengan surat izin kepemilikan airsoft gun-nya, atau yang disingkat namanya SIPA gitu ya. Oke, gampang kalau misalkan kita baru awal-awal kita udah bisa punya unit airsoft gun. Tapi permasalahannya adalah ketika kita diurusin kartu tanda anggota, yang menurut gua sih instan ya. Karena pertama lu nggak tahu klubnya itu apa, dan lu nggak tahu klubnya itu main di mana atau kapan jadwal mainnya gitu. Dan itu menurut gua kurang legit, karena lu pertama nggak tahu apakah itu klub adalah klub yang lu inginkan. Nanti kedepannya ketika lu main bersama anak-anak airsoft gun, terus lu merasa nyambung dengan beberapa klub airsoft gun, dan lu mau gabung ke klub itu, ternyata lu udah punya keanggotaan lain, yaitu keanggotaan klub yang ada di toko airsoft gun itu. Memang itu tetap legit, karena toko airsoft gun itu ownernya atau grup mereka juga terdaftar sebagai anggota di sebuah klub. Tapi permasalahan untuk kita orang awam, kalau misalnya kalian tidak tahu klub itu apa dan di mana base-nya dan mainnya di mana dan anggotanya siapa aja, sama aja nggak legit. Maka dari itu, ini kita masuk ke gabung ke klub. Sekarang kita bahas untuk gabung ke klubnya, untuk mendapatkan KTA dan sebagai anggota airsoft gun ya. Untuk gabung ke klub itu, pertama yang pasti kita cari tahu mungkin ke beberapa forum. Contohnya di induk organisasi gue, yaitu INASOC, Indonesia Airsoft Association. Itu ada open group di situ, dan teman-teman bisa minta tolong ke beberapa anggota di situ untuk carikan klub yang dekat dengan domisilinya teman-teman. Jadi ketika udah mendapatkan klub yang sesuai dengan domisili teman-teman bisa kontak mungkin pengurusnya atau admin di Instagram, bilang bahwa teman-teman mau komitmen untuk menjadi anggota airsoft gun. Ketika sudah komitmen untuk menjadi anggota, untuk beberapa klub ada yang bisa teman-teman langsung menjadi anggota, ada juga harus ada syarat-syaratnya. Contoh, di klub gue sendiri, Resimen Airsoft Tangerang Selatan itu, syarat untuk menjadi anggotanya pertama harus jadi calon anggota dulu, itu pasti. Kemudian harus ikut 8 kegiatan klub Resimen Airsoft Tangerang Selatan. Kalau misalnya udah ikut 8 kegiatan, itu baru ditinjau lagi sama pengurus, salah satunya gue sebagai ketua. Kalau misalnya sudah oke, baru kita kasih formulir pendaftaran anggota, dan akhirnya teman-teman bisa menjadi anggota. Ketika teman-teman sudah menjadi anggota, sudah official, teman-teman akan diberikan patch official, kemudian teman-teman akan dikasih kartu tanda anggota klub. Kalau misalnya sudah punya KTA klub, teman-teman baru bisa beli yang namanya
unit airsoft gun, tinggal bikin SKCK segala macam. Tapi tunggu dulu, kalau misalkan teman-teman ada klub yang menentukan, oh kamu baru masuk belum bisa dapat KTA atau KTA-nya masih bisa diproses, tenang aja, klub bisa memberikan surat keterangan anggota atau surat keterangan calon anggota. Itu bisa diberikan ke toko, misalkan kayak Toys R Us, mereka itu butuh KTA. Kalau misalnya tidak ada KTA, mereka butuhnya surat keterangan anggotanya. Jadi teman-teman bisa memberikan surat anggota yang teman-teman ajukan ke klubnya, terus bikin SKCK dan kasih ke toko airsoft gun supaya bisa beli unit airsoft gun. Sebenarnya flow-nya itu seperti itu. Jadi harus gabung ke klub dulu, mendapatkan bimbingan menjadi anggota dan dapat KTA, kemudian baru beli unit airsoft gun. Kalau misalkan masih belum bisa beli unit airsoft gun-nya, tenang aja. Seluruh airsofter di seluruh Indonesia itu akan dengan senang hati untuk meminjamkan unit airsoft gun, meminjamkan safety gear segala macam untuk teman-teman. Yang penting prinsipnya adalah teman-teman bisa main dulu. Kemudian setelah punya unit airsoft gun, kita punya yang namanya SIPA, surat izin kepemilikan airsoft gun. Nah, SIPA ini udah otomatis dimiliki ketika kalian beli unit airsoft gun baru. Kalau misalkan begini, unit airsoft gun di toko mahal-mahal semua, gue pengen cari yang murah dong gitu. Itu ada. Biasanya teman-teman airsoft gun yang punya unit udah lama atau mungkin bosan dengan unitnya, mereka tuh bisa menjualnya dengan ibarat kayak menghibahkan gitu. Jadi kayak jual beli berdasarkan kesepakatan dua belah pihak airsofter. Kalau misalnya unit itu sudah ada SIPA-nya, tinggal balik nama. Ya kayak beli motor ya, tinggal balik nama. Dan balik nama itu ada biayanya lagi biasanya. Kemudian kalau misalkan unit airsoft gun itu belum ada SIPA-nya, teman-teman bisa ngurus SIPA itu melalui pengurus klub. Nanti pengurus klub akan mendaftarkan unitnya teman-teman, kayak namanya siapa, nomor KTA-nya berapa, kemudian unit airsoft gun-nya apa, jenisnya gas blowback rifle atau unit spring atau unit yang elektrik. Itu semua harus didata, kemudian diberikan ke Polda Metro Jaya. Dan prosesnya itu nggak makan waktu cukup lama kok. Gua waktu itu cukup 2 bulan karena mereka kan sistemnya kolektif. Nanti unitnya setelah digrafir dengan mungkin laser cut atau alat grafir, nanti unitnya dikembalikan kembali ke teman-teman. Mungkin cukup itu aja sih kalau misalkan soal singkatnya kepemilikan, bagaimana caranya kita beli unit airsoft gun, gimana prosedurnya kita punya unit airsoft gun, gimana caranya kita gabung ke klub. Ingat, unit airsoft gun hanya boleh dibawa dan digunakan untuk di lapangan tembak airsoft gun dan di field atau arena airsoft gun atau di field simulasi militer atau taktikal khusus untuk airsoft gun. Kalau misalnya teman-teman bawa ke publik untuk misalkan mungkin sekadar pamer, lihat nih gue habis beli unit airsoft gun gitu, misalkan di sebuah tempat nongkrong atau di sebuah tempat restoran fast food terus kasih lihat unit airsoft gun, itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu udah mendekati penyalahgunaan unit airsoft gun. Karena unit airsoft gun ini adalah replika dari senjata api dan perbandingannya itu 1:1 banget. Jadi itu bisa mengakibatkan efek intimidasi kepada orang awam. Karena masih banyak banget orang-orang awam itu tidak tahu bahwa itu unit airsoft gun. Karena emang mirip banget gitu dengan senjata api gitu kan. Jadi tolong kalian harus bawa unit airsoft gun itu dengan bijak, oke? Bawa ke field dalam keadaan magasin harus dilepas dan dalam keadaan kosong. Harus di dalam tas dan dengan aman. Baru setelah nyampe field atau arena, kalian baru bisa mengisi dan mulai main, oke? Semoga informasi yang gue sampaikan tadi jelas dan cukup untuk semua rekan-rekan yang mau mulai airsoft gun. Kalau masih belum jelas, please komen aja di kolom komentar dan ingat harus sesuai guideline ya komen-komennya ya. Kalau misalkan teman-teman mau nanya dan fast respon, teman-teman bisa kok ke Instagram gua @bacot.taktikal atau bisa juga follow gua Instagram gua di @famisayusuf ya. Kalian jangan lupa perkenalkan diri dulu. Kenalin bang, nama gua ini, gua mau nanya-nanya soal airsoft gun, bla 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 segala macam. Insya Allah gua akan merespon secepat mungkin. Oke? Kurang lebih itu aja dari gua. Kalau misalkan teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like, comment, and share dong. Oke? Cukup sekian aja, gua Fahmi Sayusuf dengan Cosine Fox 02 signing out and see you on the field.